Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum metode numerik. Nah, sekarang kita masuk ke minggu kelima, di mana minggu kelima adalah minggu terakhir kita praktikum untuk mata kuliah metode numerik. Nah, di mana untuk acara kelima di minggu kelima ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa. Jadi pada minggu ini kita tuh akan mempelajari metode penyelesaian secara numerik untuk persamaan diferensial biasa yang berbentuk dy per dx sama dengan fxy dengan nilai awal ya sama dengan y0. Persamaan dy per dx sama dengan fxy ini tanpa nilai awal itu akan mempunyai tak terhingga solusi. Nah, tapi biasanya mempunyai hanya satu solusi yang unik atau satu solusi yang berasal dari nilai awal. Nah, misalkan nih contohnya ada persamaan y aksen sama dengan min y atau dy per dx sama dengan min y memiliki solusi kan y sama dengan a kali e pangkat min x, di mana a adalah konstanta sembarang. Jadi a ini nanti nilainya itu tergantung dari nilai awal yang diberikan atau y0-nya kan. Nah, persamaan y aksen min sama dengan min y atau dy per dx sama dengan min y ini merupakan PDB yang sederhana yang bisa diselesaikan secara analitik. Tetapi secara umum banyak juga PDB yang tidak memiliki solusi jika dicari secara analitik sehingga harus diselesaikan secara numerik. Nah, menentukan persamaan solusi dari PDB dengan secara numerik itu dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah metode Euler, metode Hahn, dan metode Taylor dan metode Runge-Kutta. Nah, tapi pada minggu ini kita hanya akan mempelajari tentang metode Runge-Kutta. Kenapa? Karena metode Runge-Kutta itu merupakan metode yang paling terbaik, di mana kalau misalkan di metode Taylor kita biasa memberikan hasil dengan akurasi tinggi, tetapi kita memerlukan turunan-turunan orde tinggi. Tapi kalau untuk Runge-Kutta itu dia juga memberikan hasil yang setara dengan metode Taylor, tapi tidak memerlukan atau tidak harus menentukan turunan-turunannya. Jadi minggu ini kita hanya akan membahas tentang metode Runge-Kutta. Nah, secara umum metode Runge-Kutta itu berbentuk seperti yang ini, yn plus 1 sama dengan yn plus delta xs untuk xn, yn, dan delta x. Nah, metode Runge-Kutta sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu metode Runge-Kutta orde 2 atau RK2, metode Runge-Kutta orde 4 atau RK4. Nah, untuk metode Runge-Kutta orde 2 atau metode RK2 itu persamaannya adalah K1 sama dengan fxn plus yn, K2 sama dengan fxn plus setengah delta x yn plus setengah delta x K1. Nah, di sini kan karena hanya ada orde 2, maka kita hanya perlu mencari K1 dan K2-nya. Kemudian yn plus 1. Kemudian bentuk umumnya yn plus 1 sama dengan yn plus K2 delta x. Kemudian untuk metode RK4 berarti kita harus mencari K-nya sampai dengan K4. K1, K2-nya sama seperti metode RK2, kemudian K3-nya cukup kita ganti ini dengan K2, kemudian K4-nya xn plus delta xn yn plus delta x kali K3. Untuk persamaan umumnya yn plus 1 sama dengan yn plus delta x per 6. Untuk K1 plus dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 sampai plus K4. Nah, coba kita selesaikan soal berikut dengan menggunakan bantuan spider. Kita ke sini. Nah, ini yang pertama kita pakai metode, kita pisahin aja dulu metode Runge-Kutta untuk orde 2 atau RK2.
Kita perbesar dulu. Nah, seperti biasa, pertama-tama tuh kita memanggil modul atau library yang akan kita gunakan selama mencari penyelesaian PDB menggunakan Spider. Di sini kita gunakan NumPy dan Matplotlib pplot untuk memvisualisasi plot kita nanti. Kemudian kita definisikan nilai awalnya, di mana x0 di sini kita pakai 0, y0 kita pakai 1, dan dx-nya kita pakai 0,2. Kemudian kita definisikan fungsi fx-nya, fxy-nya tadi, di mana dx per dy sama dengan fxy, dengan fxy-nya adalah min y kan tadi soalnya. Kita lihat lagi, ya ini. Kemudian untuk x, dx dikali NumPy range 11 plus x0, dan y sama dengan NumPy zeros 11, dan y0 sama dengan y0, dan h sama dengan di sini dx. Nah, untuk mempersingkat rumus kita tuh menggunakan representasi delta x atau dx itu sama dengan h. Kemudian kita cari nilai eksaknya. Y eksak sama dengan NumPy eksponensial min x. Berarti ini pangkat min x kan, solusinya. Kemudian jika menggunakan metode Runge-Kutta orde 2 for n in range 0 sampai 10, kita masukkan rumus untuk Runge-Kutta, yaitu K1 sama dengan fxn yn, K2 sama dengan fxn plus h per 2 yn plus h kali K1 per 2. Kemudian yn plus 1 sama dengan yn plus h kali K2. Kemudian kita print hasil orde 2 untuk nilai xn1 plus yn plus 1, xn plus 1 dan yn plus 1. Kemudian kita visualisasikan grafiknya. Seperti biasa, ini terlalu besar. Nah ini, untuk memvisualisasi grafik, kita gunakan plt.plot xy_or, plt.plot xy eksak untuk min b, plt x label kita pakai ix, plt y label kita pakai y. Kemudian kita tampilkan plotnya, plt.show. Kayaknya kalau memperhatikan penjelasan-penjelasan sebelumnya akan lebih mudah. Jadi di sini saya tidak terlalu menjelaskan panjang lebar. Nah ini, biar teman-teman gampang SS-nya nanti. Nah udah, coba kita run. Nah ini, maka diperoleh outputnya seperti berikut. Hasil orde 2 untuk 0,2 adalah 0,82, untuk 0,4 adalah 0,6 sekian, untuk 0,6 bla 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 adalah 0,55 sekian, 0,8, 1 sampai dengan 2. Di sini kan berarti jumlahnya ada 10 kan, sesuai dengan yang kita minta. Di sini kita coba mencari hasil orde 2 untuk nilai dari 0 sampai dengan 2, dimana banyaknya itu adalah 10. Kemudian diperoleh plotnya seperti berikut. Nih, dimulai dari 0 sampai 2, ternyata plotnya membentuk ini, dia menurun ya. X-nya 0, kemudian
Y-nya dari 1 sampai 0,2. Kemudian kita gunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Di sini nggak terlalu beda. Yang membedakan untuk metode Runge-Kutta Orde 4 dengan Orde 2 adalah persamaannya, bentuk persamaannya seperti yang tadi ini kan. Ini yang Orde 2 dan ini yang Orde 4. Maka sama aja di sintaksnya. For n in range 0 sampai 10, di sini bisa teman-teman ganti berapa aja, tergantung banyaknya teman-teman mau cari. Kita di sini pakai 10. Kemudian udah ganti aja yang tadi tuh kan Runge-Kutta Orde 2. Kita pakai ini. Ya, ganti aja sesuai rumus yang sudah kita ketahui untuk metode Runge-Kutta Orde 4. Selebihnya sama, import NumPy, SNP, import matplotlib, kita panggil dulu library-nya, kemudian kita definisikan dulu nilai awalnya, kemudian definisikan fungsi yang akan kita cari solusinya, kemudian nilai x, y sama y0 dan nilai delta x-nya, kemudian cari nilai eksaknya, yaitu solusinya, nilai solusinya, kemudian ya udah tinggal kita masukkan di sini rumus untuk metode Runge-Kutta, kemudian print, kemudian kita visualisasikan grafiknya atau plotnya. Visualisasi. Untuk minggu terakhir ini saya rasa cukup gampang karena kita hanya membahas satu metode. Kemudian kita coba run. Nah, ini. Nih, untuk Orde 4-nya kita pakai sama ya, jumlahnya 10 juga, mulai dari 0,2. Kemudian bisa dibandingkan di sini nilainya hampir mendekati ya. Untuk ini 0,2, untuk Runge-Kutta 2 itu 0,82, kemudian di sini 0,81 sekian, mendekati lah. Dan plotnya sama, di sini sama. Hasilnya karena untuk nilai Y dimulai dari 1 sampai dengan 0,2 dan untuk nilai X-nya dimulai dari nilai 0 sampai dengan 2. Mungkin itu aja untuk minggu terakhir kita praktikum metode numerik. Kita nggak bahas banyak-banyak karena hanya khusus untuk membahas metode Runge-Kutta. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.